Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara, selamat berjumpa dengan saya Pendeta Minaria Purba. Saya mengucapkan salam sehat, sukses, tetap semangat, Tuhan memberkati. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 10 ayat 1 sampai ayat 11 dan ayat 16 sampai ayat 20. Demikianlah firman Tuhan. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal di atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya, dan janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat kepadamu. Tetapi jikalau masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah juga debu kotamu melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah, ini kerajaan Allah sudah dekat. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku, dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku, dan barang siapa menolak kamu, ia menolak dia yang mengutus aku. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jauh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar dalam kerajaan surga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, yang menjadi tema khotbah ini adalah mengandalkan kuasa Tuhan dalam menghadapi tantangan. Mengandalkan kuasa Tuhan dalam menghadapi tantangan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, setiap hamba Tuhan pasti pernah menerima pengutusan, pergilah dan Allah memberkati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam perikop yang sudah kita bacakan tadi, Yesus mengutus 70 orang muridnya ke suatu tempat. Mereka diutus berdua-duaan ke tempat yang berbeda. Dengan demikian, 70 dibagi 2 menjadi 35 tim dan 35 tempat yang diinjili, yang menerima firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, setiap hamba Tuhan dibekali dengan berbagai ilmu pengetahuan, dibekali dengan berbagai talenta, dan diberikan kuasa untuk menginjak ular dan menginjak kalajengking, dan kuasa untuk menahan musuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hamba Tuhan dibekali dengan kekuatan, dibekali dengan prinsip bahwa ketika mereka pergi, mereka tidak usah membawa banyak perbekalan, karena Tuhan menyediakan apa yang dibutuhkan hamba Tuhan. Dalam perikop ini, setiap orang yang menerima hamba Tuhan sama seperti menerima Allah, maka keluarga itu akan diberkati. Oleh karena itu, setiap hamba Tuhan, setiap anak Tuhan, ketika dia memasuki rumah keluarga, rumah jemaat, rumah temannya, selayaknya dan seharusnya dia mengucapkan salam damai sejahtera bagi kamu. Maka
orang keluarga yang di rumah itu juga menyambut shalom, damai sejahtera bagi kamu. Maka setiap orang yang mengucapkan dan menyambut shalom itu, maka shalom itu juga sampai kepadanya. Keluarga itu penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan berkat Tuhan, ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Bahkan di setiap kota yang dikunjungi juga wajib mengucapkan salam, dan bila mereka menerima dengan ramah tamah, menyambut dengan baik, memberikan makan dengan baik, maka damai sejahtera ada di kota itu. Tapi sebaliknya, bila mereka tidak menerima kamu, maka kebaskanlah debu tanah yang ada dalam kakimu dan katakanlah kerajaan Allah sudah dekat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, selain memberitakan damai sejahtera, kita juga memberitakan kerajaan sorga sudah dekat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kenapa Tuhan Yesus mengutus muridnya sedemikian banyak? Itu sama dengan misalnya Bapak Presiden kita mau berkunjung ke kota Medan, dia terlebih dahulu mengutus utusannya memberitahukan Presiden akan datang ke Medan, maka kota Medan masyarakatnya bersiap-siap untuk melakukan penyambutan karena Presiden hendak tiba di kota Medan. Demikian juga di bumi ini ada utusan yang menyatakan kerajaan Allah sudah dekat, maka masyarakat di bumi ini bersiap-siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sama dengan Yohanes Pembaptis diutus duluan ke bumi ini, ke tengah-tengah masyarakat untuk memberitakan pertobatan sebab kerajaan Allah sudah dekat. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan, ketahuilah kerajaan Allah sudah dekat, dan bukan hanya kita yang mengetahui, memahami, tetapi juga kita memberitahukan kepada masyarakat, kepada teman di sekitar kita, bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dan oleh karena itu, selayaknya setiap orang, saya dan saudara, mempersiapkan diri untuk bertobat, mempersiapkan diri siaga, supaya kapanpun Tuhan datang, kita dalam situasi siap. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, untuk menguatkan kita sebagai utusan Allah, ayat 16 dikatakan, barang siapa mendengarkan kamu, dia mendengarkan aku, dan barang siapa menolak kamu, dia menolak aku. Ini adalah suatu kebanggaan. Firman adalah sukacita kalau kita memang dipakai Allah sebagai teman sekerjanya dan kita mewakili daripada Allah, maka kita merasa bahwa Tuhan memang, roh Tuhan ada di dalam diri kita, memperlengkapi kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dikatakan kalau ada yang sakit, sembuhkanlah mereka dan katakanlah kerajaan Allah sudah dekat, dan karena itu perlu pertobatan dari setiap manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebagai suatu sukacita besar, setiap orang yang diutus itu, bahkan 70 orang yang diutus Tuhan ke dalam medan pelayanan itu, bersaksi bahwa mereka pulang dengan sukacita, setan-setan takluk dalam kepemimpinan mereka. Dan Tuhan berkata, janganlah kamu bersukacita karena setan itu takluk dalam kepemimpinanmu, tetapi kamu bersukacita karena namamu terdaftar dalam kerajaan sorga. Artinya kamu jangan sombong menyatakan kamu kuat, enggak, tetapi kamu bersukacita karena namamu terdaftar dalam kerajaan sorga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, khusus anak-anak sekolah minggu yang hari ini mengadakan minggu sekolah minggu, perlu kamu ketahui bahwa setiap orang diajak untuk bermisi, diutus Allah untuk menyatakan kerajaan Allah sudah dekat, dalam arti kita tetap dalam penantian. Dalam penantian adalah kisah 10 orang gadis, 5 yang bodoh, 5 yang bijaksana. Yang bodoh itu
tidak ada persiapan minyak menyambut pengantin, tetapi sebaliknya yang pintar itu mempunyai persediaan, maka ketika pengantin datang mereka ada obor, tetapi yang bodoh itu kehabisan minyak dan obor mereka tidak menyala. Nah, ini kepada adik-adik sekolah minggu, guru sekolah minggu, kita semua supaya selalu memiliki iman, selalu siap ketika Tuhan datang, kita siaga dan kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya dengan mengandalkan Tuhan, siapapun di antara kita pasti diberkati. Adik-adik yang sekolah, Tuhan memberkati pelajaranmu, Tuhan memberkati cita-citamu, dan karena itu andalkan Tuhan dalam hidupmu, dalam perencanaanmu, dalam masa depanmu. Yang sakit tetap berdoa, Tuhan dokter di atas segala dokter yang menyembuhkan, dan katakanlah kerajaan Allah sudah dekat, dan karena sudah dekat maka Tuhan mampu memberikan kuasanya penyembuhan kepada kamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sama seperti Tuhan mengutus berdua-duaan, tujuannya supaya ada teman diskusi, supaya ada teman belajar. Nah, ini diajak ke adik-adik sekolah minggu, hormatilah guru sekolah minggumu karena mereka adalah utusan Allah. Hormatilah pendetamu atau pimpinan jemaatmu karena mereka adalah utusan Allah. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Dan doakanlah setiap rencanamu, setiap cita-citamu. Karena ada yang kamu ketahui jalan yang lurus, tetapi ujung-ujungnya maut. Amsal 4 ayat 12 berkata, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Dalam hal ini, andalkan Tuhan dalam segala usahamu, dalam segala rencanamu, dalam segala yang kamu pikirkan, dan senantiasa hidup di dalam doa. Memang tuayan memang banyak, tetapi pekerja hanya sedikit. Dalam hal ini diingatkan kepada sekolah minggu, kepada guru sekolah minggu, kepada seluruh jemaat, dan kepada kita semua. Marilah kita semua menjadi pekerja Allah. Marilah kita semua menjadi utusan Allah. Allah memperlengkapi kita dengan kuasanya, dengan berbagai talenta untuk membawa jiwa baru kepada Tuhan Yesus Kristus. Selamat melaksanakan pesta sekolah minggu kepada adik-adik dan guru sekolah minggu. Tuhan memberkati. Shalom.